sekarang gini aja kayak siapa sih yang manusia yang nggak pernah buat dosa? Gitu loh. Kayak Terus? gitu. Terus kayak misalkan gue mau bilang kayak semakin lo dekat sama Tuhan, semakin juga lo gampang menghakimi seseorang gitu loh. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Halo, Ken. Halo, Om. Om lo. Gue merasa jadi garden, nanti gue transfer lo ya kalau manggil Om ya. Boleh. Gimana guys, how do you do? Pretty good. Oke, apa kegiatan lo akhir-akhir ini? Lebih banyak di rumah aja sih. Di rumah aja. Tapi kalau sebelum itu karena pandemi Karena atau pandemi. sebelum pandemi ngapain lo? I was working as a freelance personal tour guide gitu. Where? In Bali. Bali. Apa tuh? Seperti apa contohnya? Iya, private tour gitu. Oh, private tour, lu guide di situ. Oh, I see. Gitu. Berarti lu tapi nggak banyak orang gitu loh. Jadi kayak cuma 1-2 orang. Private party gitu ya. Bukan. Private tour gitu lah ya. Private tour. Private party kan konotasinya berbeda nanti orang-orang kan. Berarti lu maksudnya klien lu banyakan dari bule dong berarti kan? Of course, iya. Wow. Jarang lokal. Oh, jarang lo kan. Emang apa lu lebih suka yang bule-bule? Lebih enggak sih, lebih kalau untuk itu lebih ke enak buat negonya aja sih. Oh, negonya. Iya. Lebih cair lah ya duitnya. Lebih ya. cair Duitnya gitu. Lebih banyak ya. Lebih humble gak sih? Iya, gitu? lebih humble. Oh. Lebih apa ya? Pemikirannya lebih open mind gitu. Nggak ada masalah dengan keadaan. No. Oke, gini. Orang mungkin nggak tahu, cause you are beautiful. Thank you. Maksudnya lu cantik gitu tuh. Cuman nggak ada yang tahu kalau lu seorang transgender, betul? Bukan transgender, bukan. lebih ke apa ya? Kalau untuk sekarang lebih ke cross dresser something like that sih. Kayak apa? Seperti apa? Jadi itu ngambil keseluruhannya LGBT itu kan kayak intinya gitu. Intinya di LGBT, rumahnya LGBT lah ya. Terus dari situ bisa mengerucut lagi banyak gitu. Kamar-kamarnya. Banyak istilah-istilahnya ada lagi. homoseksual, Iya, lesbian, ada androgyny, ada crossdresser, ada two-spirit, banyak. Crossdresser coba jelasin lebih spesifik lagi. Kan ini banyak orang awam yang nggak tahu gitu tuh. Coba lu jelasin. Kalau seperti crossdresser itu tuh kayak misalkan kayak you dress like a woman gitu. Yeah. Tapi beda sama yang androgyny. Kalau androgyny itu kan lebih masih ada sisi laki-lakinya gitu ya kan. Oh. Kalau crossdresser itu lebih ke pure. Bukan pure, totally Wanita. dress like a woman. Yeah. But kalau masalah seperti alat kelamin nggak ada berubah. Alat kelamin no. Maksudnya apa sih perbedaannya transgender, transpuan, terus transseksual? Apa bedanya? Kalau menurut gue sih itu sih apa ya? Sama aja sih. Sama ya? Gitu. Sama aja mereka. Jadi kayak penyebutannya sama aja. Penyebutannya sama aja. Tapi kan lu cross apa nanti? Crossdresser. Crossdresser. Itu gak ada yang lu rubah kan di dalam bentuk? Kalau untuk operasi nggak ada. Cuman I took hormones. Oh, like hormon kayak gitu. Jadi ngaruhnya apa? Ya bisa lebih ke feminim gitu, lebih feminim lagi. Kan lu sudah feminim, lu mengakui tadi bahwa lu sudah feminim dari asalnya seperti itu lah, lu feminim. Tapi disuntik hormon biar lebih feminim lagi. Lebih feminim dan ininya numbuh. Oh, gitu. Boobsnya numbuh? Seriusan? Cuma sekarang udah enggak. Oh, benar. Kalau lu nggak suntik hormon lagi tuh kempes lagi gitu? Kempes lagi, karena kan gue juga minum kan. Oh. Gitu, lifestyle gue minum jadi ngaruh, karena itu kan injection sama aja kita kayak halnya suntik putih. Kayak nutrisi gitu suntik ya. Suntik vitamin, yes. Terus kena minuman alkohol jadi luntur gitu ya. Kayak gitu. Susah jadi juga gue menyebut diri gue sekarang jadi crossdresser. Mungkin kalau misalkan udah punya boobs something like that ya lebih ke trans. Yes. Tapi kan menurut lu kan gak ada bedanya kan. Cuma beda itu saja kan. Iya, beda penyebutan aja kan. Kayak gitu. Dan transgender itu kan di Indonesia saya sebut LGBT deh. LGBT itu kan di Indonesia benar-benar hal yang tabu. Yes. Sampai konten-konten saya sebelumnya
Right. Saya seperti kata mereka tuh saya mendukung seorang LGBT atau kaum LGBT. Padahal jujur aja, gue nggak membenarkan hal yang lu lakukan, hal yang mereka lakukan. Tapi gue nggak punya hak untuk menyalahkan mereka gitu. Karena itu kan orientasi seksual ya. Lebih open mind gitu ya. Iya, gue lebih kayak ya lu juga manusia gitu. Lu juga manusia yang harus didengarkan suaranya. Justru kalau lu dikucilkan terus, kalian itu para kaum LGBT kan pasti lebih menjauh ya. Iya, lebih kayak, menjauh. Iya kayak males gue dengerin orang ngomongin kayak gitu. Iya. Nah menurut lu tuh kenapa sih orang Indonesia tuh gak open minded dengan hal seperti ini? Karena balik lagi ya, kayak misalnya mereka kan Indonesia ini kan culture-nya kan beda kan. Ketimuran gitu. Kalau misalkan dengan hal-hal kayak gitu kan kayak ya you know lah. Jadi tapi ya kalau menurut gue ya sekarang ini Indonesia udah lebih baik sih, maksudnya kayak lebih menerima, lebih open mind. Lebih open minded ya. Dengan adanya sosial media, maksudnya kayak sekarang ini mungkin mereka, menurut gue sih udah lebih agak ada perubahan. Lebih menerima lagi. Iya, ada perubahan. Tapi kan pasti lu ketika media sosial lu juga kan bukan kaum LGBT semua kan. Pasti ada yang berbeda, bukan kaum LGBT. Pasti kan komenan tuh pasti ada. Ada. Caci maki, hinaan dan lain-lain. Ada. Dan lu menanggapi itu tuh seperti apa? For me I don't really care about it ya, kayak ya meskipun kadang pernah ada yang masuk ke hati gitu ya kan. Iya, gak cuma dari netizen sih, cuman dari orang-orang terdekat pun. Keluarga. Gak keluarga, gak teman segala macam, kayak pasti ada kan ya. Cuman kayak gue kayak ya udahlah ya kayak gitu. Lu sudah bodo amat. Iya. Udah bodo amat, kayak ya udah gitu. Hal terburuk yang pernah lu alamin apa? Dari sisi apa nih? Dari sisi ya dari omongan orang lain lah. Entah itu dari keluarga ya, entah dari keluarga, bukan keluarga deh, orang terdekat yang kenal sama lu, temen dan lain-lain. Itu apa yang pernah lu rasain sampai lu bener-bener kayak drop banget, depresi? Lu pasti pernah depresi kan? Dengan keadaan seperti ini kan? Kalau sekarang mungkin udah lu kebal lah, udah ya sudahlah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu kan? Nah, hal yang lu terima sampai lu bener-bener sakit hati, bikin lu sakit hati itu apa? Apa ya? Yang berhubungan dengan orang tua sih, maksudnya kayak kalau misalkan ada yang bilang ke orang tua kan kayak gini segala macam gitu kan, kayak ya itu sih yang bikin gue sakit hati. Justru karena ke orang tuanya. Iya. Karena menghina orang tua lu. Kayak gitu. Bukan menghina sih, maksudnya kayak itu sih kenapa anak lo kayak gitu segala macam. Tapi orang tua lu menerima keadaan lu? Not really. Not really. Even now? Yes. Dan apa yang lu lakuin? Kan lu pasti pulang ke rumah. Lu punya keluarga dan lain-lain. Maksudnya gimana cara lu nanggepin itu? Nanggepin hal seperti itu kenapa? Gimana caranya? Gue sih lebih ke ya itu adon kayak ya udah sih gue bilang gitu. Ya udah kayak gitu. Cuman kayak dari orang tua kurang-kurangin lah kayak gini. Pastilah ya. Pasti Jadi orang kayak tua gitu. Lu gak sepenuhnya mendukung sebenarnya ya. Iya, cuman tetap mengingatkan lu ya. Balik ke kodrat lu gitu kan. Iya, kayak gitu. Ya udah lu sekarang kayak bodo amat gitu, bukan bodo amat kayak ya udahlah terima gua. Nanti kalau lu kembali normal lagi, ya sudahlah terima aja gitu. Tapi lu gak ada kayak keinginan, sempat gak sih keinginan untuk balik ke kodrat lu sebagai laki-laki? Ada. Pernah coba? Maksudnya? Pernah coba untuk ya sudah gua nggak, kan gua dengar lu itu kalau ke kampus, even lu main nongkrong dan lain-lain, lu kan bener-bener berpakaian seperti wanita gitu kan? Iya. Bener nggak sih? Iya, lebih gimana ya? Fashionnya lebih ke situ sih. Iya, fashionnya lebih ke situ. Itu kan pasti orang, apalagi orang Indonesia ya. Iya. Gua aja mungkin yang lu bilang tadi gue open minded, kalau ngeliat juga, apa nih gitu. Iya, pasti kayak jadi trendsetter sendiri kan, kayak aduh nih orang apa sih gitu ya kan. Ketika gue ngeliat media sosial lu kan. Iya. Wow. Jangan. Mungkin kalau gue nggak tahu seorang lu transgender karena gue hetero ya. Mungkin gue tertarik sama lu gitu tuh. Bener-bener lu cantik di situ kayak, wah, ini beneran cowok gue gitu. Itu bener hal kayak gimana ya, maksudnya ketika teman lu tuh ngelihat lu berpakaian dress wanita, awal kan pasti mereka ada pasti banyak kontra kan, pasti banyak
gimana lu ngadepin dia kayak? Ya bodo amat, udah bodo amat. Lu sekarang bener-bener udah bodo amat sekarang. Bodo amat. Udah bodo amat kayak ya udah lu mau temenan sama gue ya udah. Oh, iya. Selebihnya enggak, kalau misalkan enggak mau teman ya udah, bye. Oke. Kayak gitu. Oke, kalau itu mungkin teman ya, bisa lu hindari. Manusia kan butuh materi. Notabene kan perusahaan-perusahaan di Indonesia, kalau penerima kerja, lu kan pasti ada kesusah di sana kan bagian sana. Nah, lu pernah kerja kantoran atau seperti apa? Pernah lagi tuh sempat magang kan. Tapi nggak totally makeup sih, cuman kayak biasa aja. Berpakaian laki-laki. Kadang pakaian wanita. Ah, itu gimana maksudnya? kalau teman iya nggak masalah gitu. Mereka. Gak ada masalah. Seriously? Itu malah di salah satu radio. Di radio. Radionya itu radio yang lebihnya radio apa ya? Radio kayak agama gitu loh. Oh, serius? Maksudnya ini melabelkan kayak gitu. Tapi bagi mereka gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak dibilang lu pendatang bencana alam. Nular kemauan. Come on. Lu bisa lihat komen-komen di YouTube gua, komen-komen di medsos gua. Ketika gua membahas LGBT, itu komennya pasti gara-gara kaum ini nih mendatangkan bencana, Indonesia berantakan dan lain-lain. Padahal bukan cuma dosa itu saja. Itu kan salah satu dosa menurut gua. Yang beragama Islam itu salah satu dosa yang dikerjakan makhluk. Tapi kan banyak yang hetero. Gua juga umumnya bisa aja gua berpacaran tanpa nikah, melakukan zina, seks bebas dan lain. Itu kan juga salah satu dosa yang bisa mendatangkan bencana. Nah, itu kan orang pasti bilang kayak gitu. Apa yang mau lu sampaikan ke mereka tuh bahwa bukan cuma karena LGBT, bencana alam dan lain-lain. Iya, emang bukan karena ya LGBT kayak sekarang gini aja kayak siapa sih yang manusia yang nggak pernah buat dosa? Gitu loh. Kayak terus kayak misalkan gue mau bilang kayak semakin lo dekat sama Tuhan, semakin juga lo gampang menghakimi seseorang gitu loh. Serius? Ini statementnya bahaya loh. Iyalah. Iya benar dong, maksudnya kayak gue bukannya menyuruh orang itu jauh dari Tuhan ya, cuman kayak ya Tuhan aja tuh kayak nggak menghakimi gitu. Ngerti gak sih? Iya, I know. Masih paham. Cuman ini penonton pasti denger statement lu ini pasti banyak mengundang reaktif loh. Iya, maksudnya lu seperti mengajak orang itu untuk jauh dari Tuhan loh. Enggak kan gue udah jelasin. Gue nggak menyuruh mereka jauh dari Tuhan. Cuman kayak apa ya? Gimana ya? Maksudnya kita kan hidup berdampingan kan, kayak gitu loh. Ya lu lebih jangan terlalu menghakimi gitu loh. Lu introspeksi diri gitu loh. Punya urusan masing-masing gitu loh. Tapi banyak kan mungkin kalau di Muslim, gue nggak tahu kalau di agama lain. Kalau di Muslim kan ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu antara urusan gue dengan Tuhan. Hablum minannas itu antara manusia. Dan mungkin itu yang banyak masyarakat Indonesia tidak tahu. Dia cuma ngurusin urusan dia sama Tuhannya, tapi tidak mengurusi dia dengan manusia yang lain. Makanya mungkin lu berpikir seperti itu, orang kalau semakin dekat dengan Tuhan semakin menghakimi manusia gitu. Mungkin mereka tidak belajar di situ, Kes. Bukan karena dekat sama Tuhan lalu dia mudah menghakimi. Iya, lebih ke situ sih. Karena jujur gue juga walaupun gue begini, gue tetap masih gereja segala macam. Lu masih menjalankan ibadah lu ya? Iya, kayak gitu. Oke. Dan Kes, lu pasti pernah mengalami depresi. Lu sampai bener-bener kesehatan lu keganggu gak sih? Mental lu dan lain-lain. Pernah dalam zona itu gak lu? Enggak, untungnya enggak. Oh, hebat juga lu. Untungnya enggak. Karena gue kalau udah hampir mau kayak gitu, gue orangnya tuh kayak apa ya, gue cabut. Maksudnya kayak nyari kesibukan gitu loh. Nyari hobi lu ya? Nyari kesibukan. Iya. Emang hobi lu apa sih? Gue hobi gue party sih. Enggak ya kayak gitulah. Ya, lebih ketemu teman-teman gitu segala macam. Ngobrol sama teman. Iya kayak gitu. Apa yang buat lu sampai sepercaya diri itu? Banyak loh. Maksudnya teman-teman LGBT, apalagi transgender, dia nggak pede dengan penampilan dia. Lu kan, ya bener-bener kayak lu keluar, lu nongkrong, lu ke kampus, lu kemana, lu pakai bajuan bener-bener yang lu suka, feminim banget gitu tuh. Apa yang buat seperti itu? Ya itu sendiri. Ya, apa yang gue bilang tadi, kayak gue don't care, kayak. Triggernya apa? Ya sudah bodo amat. Iya. Dan lu menerima konsekuensi semua itu? Iya. Seriously? Iya, gue bodo amat.
Ya udah itu dari awal apa sampai apa ada step-stepnya? Ada step-stepnya. Awal-awalnya gue kayak masih aduh anjir, aduh gimana nih, gimana gitu ya kan. Tapi semakin kesini semakin kayak oke. Lu nerima. Kayak harus menerima dengan diri sendiri juga sih. Kadang pernah sampai dikatain aneh-aneh enggak lu? ya pernah lah, gila. Sama teman sendiri gitu. Semua. Mau teman kayak mau apa kayak keluarga kayak segala macam. Contohnya yang dikatain sampai lu bener-bener sedih itu apa sih? Contoh. Apa ya? Ya gitu. Ya contoh katain aja. Kayak bencong lah segala macam kayak gitu. Sih. Itu kan pasti sakit banget ya. Dulu lu terima nggak? Maksudnya dulu gini. Mungkin banyak orang Indonesia gak tahu bahasa kayak transgender, crossdresser dan lain. Pasti lu dibilang waria, bencong gitu kan pasti. Nah itu kan pasti bikin sakit banget kan. Apa yang lu ketika lu sakit dulu, apa yang lu lakuin? Sampai sekarang lu di step I don't care about that gitu. Kadang suka nangis di kamar sendiri. Oh nangis, itu yang lu rasain ya? Iya. Bener-bener sampai lu gak pernah cerita ke keluarga lu, gak pernah cerita ke teman-teman lu? Nope. Nggak berani juga lu ya. No. Ya udah lu nangis sendiri aja sampai selesai gitu. Iya, nangis sendiri. Ya udah kayak kadang gue juga kayak ya udah berdoa aja. Berarti nih banyak netizen yang bilang LGBT nggak percaya sama Tuhan. Jadi ada yang komen gini, percuma lu jadi makhluk yang bertuhan tapi lu tetap melanggar aturan yang udah Tuhan berikan sama lu gitu tuh. Karena ya siapa juga yang mau kayak gini sih. Maksudnya kayak gue juga bisa aja berubah, cuman kayak ya gue nggak tahu kapan. Lu dari lahir, bukan dari lahir. Kalau dari lahir nggak mungkin deh. Maksudnya lu merasakan bahwa lu itu feminis tuh iya mungkin. Sejak kapan? Gue baru opennya tuh baru kuliah. Maksudnya kayak baru ketahuannya kuliah. Kuliah lu sadar bahwa lu seorang itu gak terpengaruh sama lingkungan kan? Enggak. Sama sekali. Enggak. Jadi pas memutuskan untuk berpakaian wanita tuh pas kuliah ya? Kuliah. Itu lebih gimana? Berani. Itu gimana Ces? Ceritain deh. Itu pasti surprise-nya. Gimana ceritanya lu pas mutusin hari pertama gue mau pakai baju wanita ke kampus? Awalnya ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet tuh gimana? Kan nggak mungkin dari rumah juga kan? Oh iya. Gitu ya kan? Iya ngumpet-ngumpet kayak ya udah. Kayak gitu. Ya sampai kuliah ya udah. Orang teman-teman lu kan pasti kaget, dosen lu pasti kaget dong. Semua kaget. Apa pertanyaan yang pertama kali muncul, pertanyaan mereka itu apa? Pertama kayak ya ngeliatnya kayak jijik gitu. Iya di situ gue langsung kayak fuck. Tapi terus lu lakuin? Iya. Sampai sekarang? Iya. Gila sih. Maksudnya sampai juga di kampus gue adalah salah satu orang. Kenapa tuh? Ya kayak gitu ngeliat gue jijik banget. Sampai ngomong gak? Sampai ngomong. Ngomongnya gimana? Aduh gue kalau cerita ini ketahuan dong nih. Gak apa-apa. Kan lu gak nyebut nama. Yang penting lu gak nyebut nama. Adalah salah satu dosen. Kan gue orangnya emang suka bercanda kan. Kayak orangnya ya humble sama semua orang kayak. Terus gue bilang kayak gue lenje-lenje gitu kan. Thank you miss. Kalau macam kayak. Terus dia kayak gini. Ih apaan sih lo? Dengan muka kering. Ih apaan sih lo? Dosennya cowok apa cewek? Cewek. Terus? Kayak gue kayak dude, lo dosen. Maksudnya segera gini, lo dosen, lo harusnya bisa menerima semuanya gitu. Apalagi ini kuliah tempat, ya kan? Bukan SMA lagi, bukan apa lagi gitu kan? Kayak lo bukan masanya lo mengurusi orang. Maksudnya kayak sampai sejijik itu. Ya mungkin karena mereka kan ya balik lagi LGBT itu kan hal yang special case ya. Gak banyak orang tahu. Justru nih ya, kenapa gue selalu bahas akhir-akhir ini di konten podcast gue selalu bahas tentang LGBT. Karena gue kaget guys, gini ya. Ketika gue post di TikTok dan lain-lain, itu banyak yang komen ketika gue klik profilnya. Anak masih umur 15 tahun, 16 tahun. Dan dia yang di tag, mereka seorang lesbian gitu, berkerudung. Itu yang gue kaget. Wow. Anjir kata gue.
Itu 15 tahun gue belum berani sih. Iya makanya justru sekarang orang-orang tuh lebih berani. Gue kenapa buat konten bukan gue untuk mendukung LGBT atau menghina LGBT ya. Lebih mengedukasi, Iya, mengarahkan ke arah yang benar. Gue gitu. menyadarkan orang tua yang lain bahwa lu harus lebih aware dengan ini gitu Iya. tuh. Oke, lu keluarga lu sudah mengingatkan lu tapi lu tetap menjalankan itu kan. Iya. Ya itu kan udah balik ke diri lu sendiri Iya. ketika keluarga sudah mengingatkan. Yang gue takutin kebanyakan gini. Ada anaknya cewek main sama teman ceweknya. Kan orang tua yang nggak tahu tentang LGBT dan lain-lain kan pasti pikirnya ya udah sahabatan aja itu paling temenan aja. Gitu kan? Iya. Padahal mereka menjalin hubungan. Itu yang pengen gue sampaikan. Ini pesan yang ingin gue sampaikan sama orang-orang, terutama orang tua. Bukan, maksud gue ketika lu komen, kalau dilihat tonton anak kecil gimana? Iya, namanya itu platform media sosial ya, kita nggak bisa memfilter dong. Yang harus bisa mengawasi kan orang tuanya sendiri. Di YouTube pun ada fitur untuk tidak ditontonkan anak-anak. Tapi kalau anak-anak nonton, ya itu menurut gue salah pribadinya dia, salah orang tuanya nggak bisa mengawasi. Itu maksud gue kemarin kenapa mengedukasi. LGBT ini sudah banyak. Udah banyak banget. Udah banyak banget. Lu kan mengakui kan LGBT itu banyak banget gitu. Cuman orang Indonesia ini nggak aware. Takutnya yang kena anaknya sendiri, caci maki orang, ternyata anak sendiri ngejalanin, tapi dia nggak tahu itu. Yang kebanyakan seperti itu. Kalau cowok mungkin seorang gay namanya ya. Kalau cowok kan jarang tuh main sama teman, sahabatan, nginep bareng gitu. Kalau cewek kan enggak kan, seolah-olah seperti temenan, tapi ternyata mereka berpasangan loh. Itu banyak yang komen di TikTok gua. Itu seperti itu guys. Berkerudung, masih bocil lah, kalau bahasa anak sekarang mungkin bocil, masih kecil banget. Iya serius, gua kaget. Makanya gue pikir ya ini yang udah dewasa seperti kita namanya, itu udah wajar lah ya. Itu anak kecil yang menurut gue mereka itu nggak tahu apa-apa loh tentang LGBT. Kok sampai seperti itu gitu tuh? Apa orang tuanya nggak pernah mengingatkan? Itu yang di Indonesia yang kurang, sex education, hal-hal seperti ini itu kurang banget di Indonesia. Hal tabu, katanya hal tabu tidak boleh diperbincangkan. Padahal itu hal yang sensitif yang harus kita perbincangkan loh. Harus. Biar kedepannya lebih baik lagi. Itu maksud gue, bukan. Ya sebenarnya gue don't care juga sih sama komen-komennya, komen-komennya netizen. Ya sudahlah, lu gak tahu maksud gue gitu tuh. Dan ya mudah-mudahan orang Indonesia open minded dan bisa menerima hal ini. Bahwa kalau lu gak terima ya lu aware, lu protect keluarga lu. Tapi kalau lu gak terima ya sudah gitu tuh, mau diapain. Berarti LGBT itu kan ada komunitas-komunitasnya kan. Lu tergabung salah satu komunitas itu gak? No. Kenapa? Bukannya dengan di situ lu nanti banyak teman lu di sana dan lain-lain. Komunitas itu kayak gimana sih, maksudnya kayak literally komunitas? Iya, ada grupnya ngumpul di sini kan kayak gitu kan, tersembunyi kan? Kalau gue enggak sih. Enggak. Lu lebih independen. Iya, maksudnya lebih general aja orangnya. Ya udah. Lu kalau lu mau temenan sama gua silakan, kalau temenan sudah gitu ya. Iya. Mau normal kayak mau LGBT mau apa kayak terserah ya, bebas. Penting lu bisa nerima gua gitu ya. Iya, gitu loh. Dan kalau orientasi seksual lu apa? Lu suka cowok atau lu suka cewek? Gue bisexual. Bisex. Yes. Berarti bagi lu apa namanya? Bisex tuh gimana sih? Maksudnya lu suka cowok cewek berarti? Iya. Alat kelamin bagi lu nggak penting? No. Yang penting rasanya. Iya, nggak maksudnya cause it's just fun gitu loh, kayak sama aja. Ya beda tempat, lah. ya maksudnya rasanya sama aja kayak gitu. Seriusan, gue nggak pernah nyobain cowok sih. Gak maksud gue, kalau lu bilang sama aja, ya gue nggak tahu sih, gue belum pernah sama nyoba. Aja. Sama aja kan. Karena kan itu kan nafsu ya. Bentuknya secara fisik berbeda, tapi rasanya sama aja. Ujungnya sama ya. Sama aja. Jadi lu pernah nyoba cowok dan cewek? Pernah. Secara bersamaan pernah. Wow. Waduh. Aduh ya. Pusing aja. Nah itu secara bersamaan tuh dalam satu waktu gitu. Iya. Threesome. Mantap. Gimana rasanya tuh guys? Biasa aja. Ya karena ya itu cuma nafsu kan, kayak ya udah, just enjoy. Cuman kebutuhan aja ya. Iya gitu. Ujung-ujungnya juga sama sih ketika udah. Kalau ketika udah kayak masturbasi kayak gitu, ya udah rasanya sama aja ya kan.
Kayak gitu. Ya bener kan? Bisex itu berarti lu sekarang berhubungan dengan siapa? Cowok atau cewek? Untuk sekarang cowok. Cowok. Sekarang cowok. Tapi ada kemungkinan lu Ada. pacaran sama cewek gitu? Ada. Gue ada kemungkinan gue juga bakal nikah sama Lu cewek. kemungkinan sama cewek. Oh. Karena menurut gue sekarang ini kayak cuman kayak ya sementara doang. Just your lifestyle? Iya. Berarti ada bisa berubah. Ada. Oke, ketika lu bilang bisex itu cuman ya sudah cowok cewek bisa. Gue mau nanya deh, penasaran. Apakah seorang lesbian atau gay bisa berubah? Tergantung orang itu sendiri. Enggak, kemungkinan. Ya nggak. Kalau kita bilang tergantung orangnya kan kita nggak pernah tahu perasaan orang dan hati seseorang. Maksud lu ketika lu kan lu di kawasan itu gitu. Jadi lu tahu dong maksudnya. Ya balik ke orang itu sendiri, maksudnya kayak ya dia mesti gimana gitu loh. Gimana ya, kayak ada yang teman gue yang pure nggak suka cewek. Oke. Kayak gitu. Terus ada yang kayak sama kayak gue kayak bisex gitu. Ya tergantung orangnya, tergantung personal orang itu sendiri gitu loh. Dia harus membawa diri dia kemana. Tapi kebanyakan ada yang balik atau enggak? Kebanyakan ada di lingkungan gue ya. Di lingkungan lu ada yang banyak kembali hetero lagi. Jadi kayak gitu dong, berarti bukan dari perasaan dong guys. Cuma lifestyle doang. Nggak tahu itu. Mungkin dapat di hidayah segala macam. Kan kita nggak tahu ya kan. Juga sih. Rencana Tuhan kayak kalau misalkan Tuhan bilang lu berubah deh. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Iya, Walaupun kita merasa diri kita kayak gue dari kecil kayak gini nih. Gitu. Kalau misalkan Tuhan bilang kayak lu berubah gitu. Iya. Nggak tahu. Ya kan? Iya sih. Berarti kan nggak bisa nebak. Soalnya gue kemarin narsum gue 2 orang tuh, dia bilang gue susah berubah karena orientasi seksual gue di sini gitu katanya. Tapi bisa aja kemungkinan berubah ya. Ada, bisa. Tapi ketika dia memutuskan berubah bisa aja nggak sih balik lagi gitu? Ada. Oh susah juga berarti ya diaturnya ya. Susah. Balik cuman kayak nggak separah dulu gitulah ya. Karena banyak yang sama gue juga yang udah berkeluarga. Dia punya istri, punya anak. Kalau yang punya suami ada? Punya suami nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan yang cowok yang seperti itu. Ya? Gitu. Dan apa? Nggak tahu sih, mungkin fantasi mereka kayak gitu kali ya. Fantasi kan? Fantasi. Itu cuma fantasi saja iya, kan? Mungkin. Mungkin setelah nikah kayak mereka cuma fantasi ya kayak gitu. Kayak gitu. Dan lu kalau maunya seperti itu lu berhubungan just for fun atau you feel just for fun. Ya udah ghosting aja gitu kalau maunya udah gak ada perasaan, ghosting aja gitu. Iya. Repeat order ya. Harus repeat order. Lu kan sering sama bule nih. Apa perbedaannya orang lokal sama bule? Bedanya? Bedanya kalau selain size ya. Kalau misalkan dalam arti apa nih? Iya, beda dia nge-treatment lu seperti apa? Iya, treatmentnya of course beda. Contohnya seperti apa perbedaannya? Kayak mereka lebih kayak menghargai, ngerti gak sih, kayak menghargai. Kalau misalkan lokal kayak kadang lokal kan kayak munafik banget ya. Oh, munafik. Iya. Gue lokal lo guys. Iya, munafiknya tuh kayak abis ngewe, ya kan? Abis itu tinggal ketemu di luar kayak nggak mau kenal. Oh, I see. Padahal dia suka, gitu. iya. Padahal dia suka orientasinya ke situ, tapi ketika di halayak publik dia tidak mengakui seperti itu. Iya. Ya gue gitu. Normal, gue hetero. Iya, kayak gitu. Padahal dari gue sendiri ya gue juga nggak bakal ganggu lu gitu loh, kayak ngapain lu mesti ngejauh? Oh, kayak maksudnya I see. Jadi kayak seolah-olah lu siapa gak kenal gitu. Kita gak pernah ada hubungan sama sekali gitu. Padahal lu juga gak mau ganggu mereka kan. Iya. Annoying banget. Bule itu lebih bener-bener yang nerima lu, menghargai lu dan lain-lain gitu ya. Oke. Berarti lu lebih suka bule daripada lokal? Iya. Untuk kerjaan juga lebih suka sama mereka sih. Maksudnya kayak lebih itu sendiri enak. Lebih open mind. Iya. Kayak gitu. Lebih menerima semuanya ya. Kayak gitu. I guess, lu kan pasti pernah nongkrong ke mall, kemana gitu. Iya, oke. Lu kalau ke toilet, toilet cowok apa toilet cewek? Cewek lah.
Kalau cewek itu kan berarti lu gimana ya? Maksudnya orang kan pasti kalau pakai masker mungkin nggak kelihatan. Iya, ya. iya. Tapi lu pernah ke toilet cowok? Pernah. Nah, itu gimana? Tetap dipanggil Mbak. Even gue pakaian cowok ya. Gaya gue cowok. Pakaian cowok tetap dipanggil Mbak. Mungkin karena cara jalan lu dan lain-lain. Lu rambut panjang juga mungkin. Mungkin. Terus lu jawab apa kalau gitu? Iya gue kayak dengan gaya cowok gue kayak buka masker ya. Oh. Oke, sekarang gue pengen tahu. Gue tahu lu versi ceweknya nih, feminim, kalem, anggun, slick, beautiful. Gue pengen lihat lu versi cowoknya seperti apa. Gimana dari apa? Penampilan lu, sikap dan sifat gue pengen tahu. Maksudnya orang feminim tuh bisa nggak sih? Kalau lu bilang dari lu bisex, otomatis kan ketika lu melakukan hubungan seksual, kalau sama cewek, berarti kan lu berposisi sebagai cowok kan? Iya, ya biasa aja. Ya biasa aja. Iya, gue pengen lihat. Ya lu sebagai cowok gimana gitu kayak Iya, gue cowok, gue biasa. Gue malah kalau disuruh berpenampilan feminim, gue nggak bisa. Tapi kan lu bilang bisex, pasti bisa dong berpenampilan seperti cowok. Gue pengen lihat lu versi cowoknya gimana. Kalau gak usah suara, cowok gimana? Ya paling ya udah kayak santai aja gitu ya. Oke. Cewek mana ada yang kayak gini sih? Iya kan? Ya kan? Benar kan? Tapi lu lebih nyaman berpenampilan wanita ya? Ya lebih ke situ. Lebih nyaman ya. Tapi kadang selengean juga. Kadang kalau sama teman dekat mungkin ya. Iya, selengean. Oke, satu lagi. Gue penasaran. Gue sampai sekarang penasaran ketika ada cowok yang suka sama transgender. Bukan gay dia ya. Dia bukan gay. Kalau gay ya patutlah dia suka sama cowok. Tapi apa sih, kenapa sih alasan orang itu suka sama lu? Suka sama transgender? Fantasi mungkin. Ada yang fantasi ya, atau emang ada yang bawaan kayak. Ada yang bawaan. Fantasi sih, lebih ke fantasi sih. Dia pengen nyoba hal baru gitu ya. Iya, kayak gitu. Makanya gue sampai sekarang gini loh. Maaf. Iya. Transgender yang di pinggir jalan. Yes. Itu kalau mereka masih jualan, berarti kan masih ada yang beli kan? Nah itu gue heran, yang beli siapa? Itu maksud gue. Yang berfantasi, yang mungkin kalau udah kepepet. Udah sange banget gitu ya. Adanya mereka dihajar juga mungkin karena mabok gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi rame guys. Kok rame? Waduh. Enggak, maksudnya banyak gak sih yang godain lu? Yang godain lu. Banyak. Yang godain lu banyak ya? Malah banyak yang ketipu sama gue. Berpikirnya lu cewek. Yes. Tapi ketika dia tahu, malah ada yang nggak percaya sama sekali. Gue udah bilang, gue udah sampai sumpah-sumpahan kayak, lo yakin gue cowok kayak gini, gue kayak gini gitu. Serius dilanjut tuh. Iya, lanjut tapi sampai bolak-balik itu kan gue di salah satu klub ya kan. Dia sampai balik lagi nanya. Iya, sampai kayak serius. Ada kali 3 kali dia bolak-balik ke gue. Oke. Tapi ketika lu tahu, dia tahu lu transgender tapi tetap lanjut ya. Tapi gue nya nggak mau. Lu nya nggak mau. Yang sering godain lu tuh cowok apa cewek? Cowok ya pastinya ya. Oke. Kalau cewek itu yang godain lu kayak gimana ceritanya? Oke, kalau cowok mungkin ngelihat lu looks-nya kayak cewek. Lah kalau cewek yang godain, ada nggak cewek yang godain lu? Kadang bukan kadang sih, maksudnya kayak mostly yang mereka yang couple. Yang couple. Yang couple. Jadi si cowoknya ini yang ngajak. Gitu. Asik juga ya guys. Gue jadi traveling aja, jadi gue ngebayangin. Banyak kan dia cowok cewek couple. Ngajak kenalan lu. Akhirnya jalan terus lanjut seperti itu. Enggak even nih kayak cuman cewek yang godain lu, enggak gitu ya? No. Pernah digodain buci gak sih? Pernah. Buci? Pernah. Mereka mikirnya lu cewek atau transgender? Transgender apa sih? Iya. Kayak gini. Buci juga pernah. Juga ada yang doyan. Gitu. Gue kira kalau gue aja deh kayak gitu. Karena mungkin mereka kayak ngeliat kayak lu cantik banget gitu. Iya. Mungkin mereka sangenya dari situ, lu cantik banget gitu. Gue pikir kalau buci emang pure dia suka sama fame dan lain-lain gitu. Enggak semua. Enggak semua. Jadi random juga ya guys. Random, susah ditebak. Iya ya. Parah. Susah ya. Susah banget. Karena gue nanya ke temen gue yang gay juga, dia bilangnya
gue kadang-kadang suka kok sama cewek gitu, tapi lebih mayoritas gue suka sama cowok gitu katanya. Iya emang kayak gitu. Susah juga ya. Susah juga, kayak bingung. Susah diberhentiin juga ya guys ya. Iya kemungkinan ya. Susah ya. Susah. Ya balik lagi ke diri dia sendiri sih. Menurut lu ketika dia terindikasi seorang LGBT, dia sadar dengan dia LGBT, apa yang harus mereka lakukan? Dengan keadaan kondisi kita tinggal di Indonesia. Menurut gue, apa yang mereka harus lakukan? Iya. Apa ya? Ya jangan terlalu frontal sih. Jangan terlalu frontal, gue juga frontal. Gimana ya? Makanya gue nanya ke lu yang bener-bener lu kan frontal dengan penampilan lu main dan lain-lain, lu bener-bener berpenampilan cewek. Tapi banyak orang yang takut kan. Yang seharusnya menurut lu, opini lu yang seharusnya dilakukan seorang LGBT itu apa? Dengan kondisi dia tinggal di Indonesia. Harus bisa jaga nama baik sih, masih kayak ya bersikap baik aja gitu loh. Jangan kayak barbar banget kayak gitu. Oke. Kayak udah LGBT lo banyak masalah. Oke. Gitu. Jadi jaga attitude juga. Ya, attitude. Gitu ya. Attitude. Lo ada kemungkinan untuk operasi nggak? No. Gak pengen sama sekali? No. Cuman boobs lah untuk menjual daya tarik lo lebih baik lagi. No. Kayak gini aja udah laku say. Oh my god. Gila, apalagi kayak gitu. Oke. Iya. Ya kan. Jadi lo sering baca nama kayak gini. Bule ya berarti ya. Kayak gini aja udah ditawarin bulanan. Gimana nih? Biasanya berapa bulanan? Seriusan, itu yang nawarin bulanan tuh pacar lu atau dia sudah kayak PDKT-an gitu. Ya udah kamu sama aku deh, aku kasih bulanan deh. Cowok guys, om gadun. Iya kayak gitu. Gak ada yang berondong gak sih guys? Kayak sugar daddy Sugar daddy gitu ya? Sugar daddy lebih. Ada yang berondong gak yang nawarin kayak gitu? Gak ada, kalau gue gak ada. Lebih ke sugar daddy aja sih. Dia punya istri gitu? Punya, ada yang punya, ada yang enggak. Oke. Gitu. Sekarang ada yang ngasih bulanan lu? Gak ada, kemarin sempat tawarin. Tapi lu gak mau? Gak mau. Why? Bukan gak mau sih, kayak masih mikir. Karena gue orangnya picky juga kan, pemilih. Oke. Kayak gue mikir lagi gitu. Jadi gak semua lumbat ya? Oke. Nawarin saya lumayan. Berapa tuh boleh dibisikin? Boleh. Boleh lah. Kemarin cuman disuruh datang kayak, ya dulu ikut gue deh 2 hari gitu kan. Gue kasih lo $600. Seriusan? Indonesian? No, bule. Oh bule. $600. $600. Ada Indonesia lagi itu orang Indonesia nawarin, ya udah aku kasih kamu 15 juta sebulan. Cuman nemenin. Iya, maksudnya kayak ya udah aku kasih kos-kosan kayak gitu enggak. Sudah biasa, Jakarta keras bor. Oh iya. Banyak duit juga, pantesan banyak duit dia orang LGBT ya. Enggak semuanya kayak gitu kan. Enggak semuanya. Enggak semuanya kayak gitu. Ya, makanya gue juga heran. Maksudnya kalau lu transgender LGBT yang notabene itu hal tabu di Indonesia, kerja kan kadang-kadang juga dipersulit. Iya. Tapi gue ketika ngelihat sosmednya mereka tuh kayak nggak semua LGBT kayak maksudnya yang normal juga ada yang kayak gitu. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Iya kayak yang normal sih. Juga ada yang kayak gitu. Iya, simpenan gitu ya, ada enggak juga simpen, ya. Pacar bukan simpenan, pacar gitu. Bahasanya beda ya. Pacar. Oke. Pacar gitu. Cem-ceman lah ya. FVB. Bisa dibilang FVB enggak sih? Bisa juga sih. Bisa FVB. juga. Karena kan ketemunya juga jarang kan? Iya, ketemunya jarang. Ya paling kayak ada sekali seminggu 2 kali ketemu gitu. Ketemu makan gitu ya. Temennya aku makan kali. Oh gitu dong. Oke guys. Gue kalau ngomong sama lu nanti terlalu dalam gue pusing. Gue kebayangin mulu nanti. Terakhir deh, yang ingin lu sampaikan ke teman-teman masyarakat Indonesia yang tukang pencaci maki, yang suka menghina kaum LGBT dan lain-lain, apa yang ingin lu sampaikan? Dan terutama buat keluarga lu deh. Keluarga lu dulu baru untuk masyarakat. Kalau buat keluarga gak ada sih. Gak ada ya?
Ya pasti kan orang tua lu kadang-kadang kan, yang lu bilang orang tuanya nggak sepenuhnya menerima lu kan. Cuman apa yang kadang-kadang gini guys, anak tuh ngucap ke orang tua kalau ngomong langsung susah. Mungkin dengan media seperti ini lu bisa mengungkapkan isi hati lu, bisa disampaikan ke orang tua lu seperti itu. Cuman mau bilang this is me gitu loh kayak. Kayak gitu. Just that. Iya kayak gitu. Kalau orang tua lu ya mungkin ada yang bisa lu mau kayak kalau ibu atau siapa ini saya atau gimana. Cuman this is me harus menerima itu. Iya kayak gitu. Ya mau gimana kayak gitu loh. Susah juga ya suruh rubah juga ya. Iya gimana. Iya tadi pagi gue mimpi. Kan bokap kan udah meninggal kan. Kayak gitu. Kayak gue mimpi kayak nggak tahu mungkin karena kangen sama bokap segala macam. Gue mimpi tapi yang di mimpi gue itu yang gue peluk itu kan gue minta digendong kan. Yang gue peluk itu malah orang tua yang lain, ngerti gak sih? Maksudnya? Tapi kayak gue feel-nya itu bokap gue. Bokap lu. Gitu kayak. Mungkin karena efek rindu banget sama bokap mungkin ya. Iya emosional. Okay. Terus ya udah akhirnya ya gue ingat banget di mimpi itu gue bilang kenapa sih aku beda kayak gitu. Terus nggak apa-apa. Terus gue bilang ke bokap gue kan, gue peluk gitu kenapa sih. Terus bokap bilang kayak apa ya, gue catat sih kayak bokap tuh intinya bilang mana ya tunggu ya, gue ingat banget, gue bangun tidur langsung catet. Terus bokap bilang kayak nggak ada yang berbeda, semuanya sama aja kayak gitu. Papa tetap sayang kamu. Shit. Itu sedih sih. I can feel you gitu. Walaupun orang tua gue masih lengkap, tapi kayak I gitu feel sih. that. Ya itu sendiri maksudnya kayak untuk orang tua juga kayak balik lagi kayak jangan menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan anaknya itu sendiri gitu kayak. Ya udah rangkul segala macam kayak gitu. Sedih. Gue ikutan sedih. Iya kayak gitu. Iya gue harap sih banyak masyarakat Indonesia sih bisa menerima itu sih. Bukan gitu. Menerima untuk mendukung ya, tapi lebih ke merangkul kalau kata merangkul. Gue. Ya kalau untuk gue juga kayak gini, gue juga kayak merangkul teman-teman gue kayak ada teman gue yang kayak dia kayak gini terus ditambah dia kayak nggak percaya sama Tuhan gitu. Nah di situ gue merangkul kayak dong lu percaya sama Tuhan kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jangan sampai lu ngejauh sama Tuhan ya. Iya gitu. Takut lebih terjumus lagi nanti ya. Kayak gitu. Gak ada pedoman hidup. Iya kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Untuk masyarakat deh guys, terakhir untuk masyarakat apa yang pengen lu sampaikan? Iya jangan menjudge seseorang sih gitu. Kayak sebenarnya lu meraya kayak don't judge by the cover gitu. Iya Kayak gitu. Karena lu nggak tahu kayak dirinya seseorang itu kayak gimana gitu kayak. Ya udah. Sama aja kayak merangkul gitu aja. Kayak gitu. Lu kalau misalkan lu nggak suka, ya udah lu nggak usah kayak lu kayak nggak usah kayak menghakimi banget gitu loh. Oke. Ngerti nggak sih? Iya. Kayak gitu. Jangan terlalu menghakimi seseorang ya. Sebelum lu menghakimi, lu introspeksi diri sendiri dulu. Karena gue juga kayak gitu. Gue mau ngomong ke orang kayak, aduh gue kayak gini juga nggak ya, kayak gitu. Iya. Gitu. Lebih ke lu urus diri lu sendiri, urus keluarga lu. Iya. Jangan gitu. Sampai ya kalau mau menghina orang, lihat diri sendiri. Iya, balik lagi lo kayak tanyain ke diri lu sendiri. Kalau gue dicaci kayak gini, kalau gue diomongin kayak gini, enak gak ya gitu? Enak gak ya kayak gitu? Iya, kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Mudah-mudahan guys, gue berharap sih masyarakat Indonesia lebih open minded dengan hal seperti ini. Jangan sampai sepele lah masalah seperti ini. Maksudnya nggak peduli sama masalah gini, nggak mau dibahas dan lain-lain. Takutnya, gue cuma takut doang. Ada keluarga lu yang seperti itu. Lu sudah memaki-maki LGBT, tapi keluarga lu sendiri ada yang LGBT, kan lucu gitu kan. Dia jadi malu sendiri. Iya gitu maksud gue. Lu harusnya lebih aware. Keluarga Indonesia ini harusnya lebih aware ke keluarga sendiri. Iya. Oke. Kayak gitu. Terima kasih Kes. Sama-sama. Ini pengalaman baru bagi gue. Setelah kemarin gue menghostkan seorang gay, lesbian, dan sekarang lu ada transgender, lu bilang bisex juga.
itu gue baru bener-bener kayak hal baru. Gue suka. Kenapa gue bawa podcast seperti ini? Gue suka pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru. Gak semua gue serap, maksudnya gak semua gue ambil gitu tuh. Yang gak gue suka ya gue sisihkan, yang suka gue ambil kayak gitu. Harus lebih mensortir lagi. Iya betul sekali. Gitu. Terima kasih Gitu. Kes. Semoga ini kalau ada salah-salah kata apapun itu, mohon maaf ya. Oke. Ya kan. Oke teman-teman masyarakat Indonesia, makasih banyak. Gue harap kalian jangan langsung caci maki, lu lihat dulu jangan, ya guys ya. Jangan terlalu langsung frontal makan omongan gitu ya. itu atau segala macam gitu lah ya kan. Jadi sumbu pendek. Saring lagi gitu ya, sabar, ini sabar ya kan. Betul. Jangan jadi pencaci maki lah intinya. Iya. Harus lebih bijak mulutnya lagi lah ya. jangan terlalu gatel gitu ya kan. Gatel, garukin dong guys. Iya, kadang mulutnya lebih gatel dari bencong. Iya lebih, sumpah ya, orang normal mulutnya lebih gatal daripada mulut bencong. Iya, lebih lemes. Iya, cowok juga ada Iya yang kan? kayak Kayak, aduh. Ya udahlah guys, biarin urusannya Ya, mereka. ya, apa-apa. Mudah-mudahan mereka Hidup-hidup diberi yang mereka, terbaik. ya. Ya, udah doakan yang terbaik. Mudah-mudahan mereka Amin. juga mendoakan yang terbaik. Amin. Thank you masyarakat Indonesia. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, bunyikan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Enggak kayak gitu. Enggak gitu. Closing gue adalah everything about your ability. Thank you.